Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses yang asli itu adalah masuk ke dalam surga. Tidak ada artinya di dunia kaya, berpangkat, jabatan, populer, bahkan cakep sekalipun kalau di akhirat jadi ahli neraka. Betul nggak? Jadi, sukses yang sebenar-benarnya adalah jadi ahli surga. Orang yang hidupnya sukses di dunia itu namanya hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik, hidupnya tenang dalam segala keadaan. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, dihormati, difitnah, diangkat, diturunkan, tetap dia ajak, mantap, kalem, santuy. Karena hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Jadi hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Dicaci ujian, dipuji ujian, sakit ujian, kekayaan ujian, miskin ujian, sehat ujian. Lalu yang bahagia itu yang bagaimana? Nah, yang bahagia ya yang bisa lulus ujian. Apakah dipuji pasti bahagia? Tidak. Orang yang senang dipuji manusia justru orang yang susah bahagia. Kenapa? Karena ingin kelihatan keren, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan modern, ingin kelihatan dermawan, ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan, ya pokoknya ingin kelihatan yang baik-baik. Bahkan bila perlu diborong kelihatan, maka hidupnya capek sekali kalau hanya sekedar ingin dilihat manusia. Lalu apa kunci bahagia hidup di dunia dan di akhirat? Kunci hidup bahagia di dunia dan di akhirat itu dengan iman dan amal soleh. Jadi kalau orang kurang bahagia, itu artinya kurang iman dan amal soleh. Jadi tidak ada kata, oh saya bahagia, kalau iman dan amal solehnya itu kurang. Kalau tidak ada iman, apalagi mengatakan kebahagiaan dalam keadaan kemaksiatan. Wah aku bahagia dulu ketika aku ini, padahal jelas-jelas dalam keadaan kemaksiatan. Bisa mengatakan itu bahagia. Itu bukan bahagia. Itu namanya Allah membiarkan dalam kemaksiatan itu. Istijroh, hati-hati itu. Tidak ada kebahagiaan kalau landasannya bukan daripada iman dan amal soleh. Kalau bukan landasannya karena Allah. Nah, apa untuk memupuk iman itu? Apa pemandunya? Yaitu dengan ilmu, belajar. Kalau orang tidak belajar agama, dipastikan imannya akan kurang. Kalau imannya kurang, berarti dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Dijamin orang yang kurang imannya itu tidak akan tenang, gelisah hidupnya. Apalagi dalam keadaan maksiat. Oh, emang lidah bisa berkata bahagia, dia mengatakan bahagia. Tapi sejatinya tidak ada kebahagiaan dalamnya. Apalagi di jalan murkanya Allah. Nah, gitu ya. Kalau imannya kurang, berarti dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak akan tenang di dalam hidupnya. Karena ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah, hatimu akan tenteram. Ingat ke selain Allah. Kalau tidak segera kembali kepada Allah, pasti tidak akan membuat bahagia. Dijamin tidak akan membuat bahagia. Ini rumus dasar yang paling penting. Setiap perbuatan akan kembali kepada diri sendiri. Kalau berbuat baik, siapa yang paling beruntung? Kalau bukan diri sendiri. Betul nggak sahabat? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita menunggu orang lain berbalas budi? Tidak ada perlunya. Semakin kita menanti-nanti orang lain menghargai kita, semakin tidak bahagia hidup kita ini. Karena hidup kita ini bukan hanya perkara gelar, bukan hanya perkara pangkat, jabatan, popularitas, bukan. Apakah sukses itu, apakah punya harta banyak sebagai tanda sukses? Bukan sama sekali. Kalau begitu mah penjahat juga banyak yang dikasih harta banyak, ya kan? Apakah punya jabatan tinggi sebagai tanda sukses juga? Kesuksesan juga? Bukan, sama sekali bukan. Justru itu sebagai tanda beratnya ujian. Jadi sahabat, yang paling penting bagi kita adalah Allah memilihkan yang terbaik untuk kita. Siapa yang paling tahu yang terbaik untuk kita? Kalau bukan Allah, ya kan? Nah,
ilmu yang dipelajari dengan ikhlas dan berusaha diamalkan, itulah yang menguatkan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad derajat Imam Hasan, la yastaqdimu imanu abdin. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba. Iman seseorang itu kan naik turun. Salah satunya yang menentukannya adalah suasana hati kita. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah istiqomah iman hingga istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisani. Nah, jadi hidup bisa mulia, bahagia, iman turun naik, di antara kuncinya adalah jaga lisan, jaga perkataan. Kalau zaman sekarang jaga ketikan, jarinya ditahan, dijaga, jangan sembarang asal share, jangan sembarang asal ketik, jangan sembarang asal scroll, kepo, nanti ditegur marah. Nah, pilihannya ada dua berbicara itu sahabat. Fal haqqul khairon awliyasmut, berkata baik atau diam. Jadi kita tidak punya pilihan yang lain. Apa bicara baik itu? Bicara baik pada intinya itu ada dua juga, yaitu dengan bidzikrillah atau amar ma'ruf nahi munkar. Bicara baik itu ingat kepada Allah. Apakah ingat kepada Allah? Apakah baca Al-Quran? Pokoknya apapun yang menyebut nama Allah. Mengingat Allah itu adalah perkataan baik. Dan yang kedua, yaitu mengajak orang menjadi baik dan mencegah orang dari perbuatan buruk. Amar ma'ruf nahi munkar. Ada 4 ciri. Jadi kalau kita ngobrol, kita udah ketahuan kita tuh level mana. Dari obrolan tuh udah ketahuan. Jadi pas kita ngobrol, ketahuan kualitas akhlak, kualitas iman, kualitas intelektual, kualitas pribadi kita. Maka yang paling aman itu diam. Tapi kebanyakan daripada kita itu tidak tahu, tapi sok tahu. Dan ingin dianggap tahu. Dan kepedean pula. Berkata bukan ranahnya, berbicara bukan ranahnya, sok tahu. Membahas permasalahan orang, tapi tidak membahas kepada orang yang dibahas itu. Itu kan namanya ghibah. Kalau udah ghibah, itu tuh pasti tidak jauh dari apa? Daripada mengadu domba. Tidak jauh juga daripada fitnah. Makanya hati-hati dengan ghibah. Untuk ghibah aja dosanya sudah besar, apalagi sampai ke ranah domba, sampai ke ranah fitnah, kalau tidak benar, ya kan? Ya paling aman itu kalau kalian tidak senang dengan perbuatan seseorang itu, lebih baik dibicarakan ke orangnya langsung, ditanyakan, kamu itu tidak baik seperti ini, gitu. Tidak perlu persoalannya dengan si A contohnya, tapi berbicara kepada B, C, D, E. Nah, ini tuh yang tidak baik, itu yang menyebabkan timbulnya fitnah-fitnah. Kalau emang kalian tidak suka dengan si A, nah kalau ada solusi, bicarakan, bukan malah berbicara kepada B, C, D, E. Tuh ya, hati-hati, jaga lisan, jaga ketikan, jangan sembarang share, jangan sembarang screenshot. Ini tidak tahu persoalan, hanya melihat potongan-potongan screenshot, hanya mendengar share-share, udah panas. Jangan terprovokasi hanya sekedar daripada sharean, screenshotan yang kita tidak tahu jelas ceritanya permasalahannya apa, kita jadi ikutan panas, ya kan? Akhirnya apa? Merugikan diri sendiri dan terlebih-lebih merugikan orang lain dan orang banyak. Ya kalau udah ranahnya sampai ke fitnah itu merugikan orang banyak. Coba kalian, kalau tahu kalian dibicarakan keburukan kalian, itu kalau keburukannya benar, kalian tahu, kalian marah, padahal benar. Apalagi yang dibicarakan orang lain itu keburukan yang tidak pernah kalian lakukan, itu kan namanya fitnah. Kalau kalian tahu pasti kan marah. Nah itu kan pertanggungjawabannya. Nah, mampukah kalian mempertanggungjawabkan daripada ucapan kalian itu? Kalian berbicara buruk tentang orang lain dan perbuatan buruk itu kalian tidak tahu pasti kebenarannya, hanya katanya, dan itu ghibah, itu fitnah. Coba kalian dibuat seperti itu, apakah kalian terima dengan ikhlas dan lapang dada? Kan tidak. Nah, dari hati saudara kita yang tidak terima dizalimi seperti itu, hati-hati, semua itu ada pertanggungjawabannya. Kita tidak tahu. Apalagi yang kita fitnah dan kita gibahkan itu, dia dekat kepada Allah, menjadi kekasih Allah. Hati-hati kita, jangan sembarangan berbicara ya, jangan sembarangan mengetik, jangan sembarangan men-share yang kita tidak tahu kepastiannya. Kalau ingin mengkritik seseorang, lebih baik ngomong langsung dengan orangnya. Kalau tidak bisa bertemu, ngomong lewat akunnya, berkomunikasi dengan baik. Kamu tuh jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan berbuat seperti ini, jangan kepo-kepoin saya seperti ini, saya nggak suka dikepo-kepoin atau lain-lainnya. Tapi ngomong langsung pada orangnya, bukan malah, dia ini ngomong sama B, C, D, E, gini, akhirnya B, C, D, E terprovokasi, karena kurangnya iman juga. Screenshot.
Akhirnya fitnah, menggerakkan orang, adu domba, akhirnya menyebar kebencian. Tuh, hati-hati ya sahabat ya. Itu bakal merugikan diri sendiri, terlebih merugikan orang banyak. Lanjut sahabat. Ciri orang yang berkualitas tinggi, orang yang bagus, yaitu kalau berbicara ada cirinya. Yang pertama, dia akan banyak menyebut nama Allah. Apapun yang dibicarakan pasti kembalinya kepada Allah. Kalau ngomong tuh dasarnya tuh pasti Allah, kembali ke Allah. Ngomongnya nggak ngelantur, nggak hanya sekedar ngomong. Nah, kita kadang terjebak nih daripada ucapan berbicara dengan teman, dengan saudara, itu terbawa suasana ingin dianggap lucu, ingin dianggap bagus, ramah, baik. Akhirnya mengorbankan iman, berbicara asal-asalan, bahkan bisa menjadi fitnah, ghibah. Hati-hati ini. Nah, jadi ciri orang yang berkualitas tinggi itu kalau bicara banyak menyebut nama Allah. Apapun yang diobrolkan pasti kembalinya kepada Allah. Zikrullah. Yang kedua, kalau berbicara ilmunya manfaat. Jadi kalau berbicara itu tuh pasti ada ilmu, didasari oleh ilmu dan bisa menularkan bermanfaat kepada pendengarnya. Nah, cari temannya seperti ini, cari pergaulannya seperti ini. Ngomongnya itu bermanfaat dan ada dasar ilmu, tidak asal ngomong, tidak asal bunyi, tidak ceplos-ceplos, sembarangan ngomong, yang penting ngomong. Jadi kalau kita dengar orang ini berbicara, kita dapat ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, ketika berbicara, karena bicaranya pakai hati kita pun akan tergugah. Jadi cirinya tuh orang yang berkualitas tinggi itu berbicara tuh dengan hati, ikhlas dengan hati. Kalau ilmu itu kan manfaat konsumsinya pikiran, tapi kalau berbicaranya itu ikhlas, maka hati kita akan tersentuh, tergugah untuk melakukan kebaikan. Jadi kita pun tergerak untuk berbuat baik. Dari ucapannya itu buat ucapannya tentang kebaikan-kebaikan. Mendengar perkataan orang itu, hati kita tergugah, oh ya, berbuat harus seperti ini, ya, selama ini aku banyak berbuat dosa, tidak pernah berbuat baik, tergugah, oh ya, aku harus seperti dunia ini hanya sementara. Untuk apa kita berleha-leha, tidak mempersiapkan untuk nanti pulang ke akhirat. Nah, karena berbicaranya dengan hati yang ikhlas, maka menyentuh ke hati-hati kita, tergugah untuk melakukan kebaikan juga. Nah, dan yang keempat, solusi. Jadi kalau orang ngobrol, apapun tidak hanya mempermasalahkan masalah, tetapi solusi. Nah, kita ngobrol permasalahan orang lain, tapi tidak ada solusi, lebih baik diam. Ini kebanyakan kita kalau ngomongin permasalahan orang lancar, ya kan? Tapi tidak ada solusinya. Kalau emang kalian tahu permasalahan orang itu tidak bagus, kalian ngomong langsung pada orangnya, dimusyawarahkan, berbicara, kamu tuh jangan seperti ini, gini, tidak baik. Kita sesama saudara muslim, saling mengingatkan. Emang udah menjadi tugas kita saling mengingatkan, itu begitu enak. Tapi kebanyakan kita tidak. Sok tahu persoalan orang, sok tahu permasalahan rumah tangga orang, sok tahu persoalan keluarga orang, ikut campur dalam urusan rumah tangga orang, ikut campur dalam urusan keluarga orang. Tapi tidak tahu solusinya apa. Bahkan dia juga banyak permasalahan, tapi ikut campur dengan permasalahan orang lain. Bahkan dia tidak tahu kebenarannya permasalahan itu tuh benar terjadi atau tidak. Hanya dari katanya, dan katanya. Hati-hati ini katanya ini bisa menjadi fitnah. Makanya hindari ghibah. Menggibah itu bukan hanya sekedar mengomong. Kita mendengarkan juga kita berdosa. Telinga kita nanti diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Kan apa salahnya orang bercerita, ya dengan senang hati saya mendengarkan. Ini salah kaprah. Mendengarkan aib orang, mendengarkan ghibah orang, kok dengan senang hati? Harusnya kita cepat menghindar. Kalau emang kita tahu diri dan sadar diri, bukan malah justru mendengar dengan senang hati dan mengiyakan daripada informasi itu, bahkan menuduhkan. Akhirnya kita jadi punya sifat dendam, sifat apa? Benci kepada apa yang diomongkan, padahal kita tidak kenal dengan orang yang diomongkan, kita itu cuma benci, provokasi, ya kan? Nah, hati-hati ini berbicara, hati-hati dengan telinga juga, jangan sembarangan mendengar, hati-hati dengan ketikan. Kalau tidak ada solusi, berbicara tentang permasalahan boleh, asal disampaikan pada orang dan kalian punya solusi. Jangan hanya membicarakan permasalahan saja, tapi tidak ada solusinya, itu apa? Anak TK juga tahu kalau hanya masalah. Ini aku dipangkung ini, aku dipukul sama teman gini, itu kan permasalahan. Solusinya apa? Ya kan? Ini kebanyakan ya, udahlah salah, tapi tidak merasa dirinya bersalah. Malah merasa diri benar, merasa diri tidak bersalah, dan yang lebih parahnya menuduhkan orang lain itu tuh lebih parah daripada dia. Padahal dirinya sendiri yang lebih parah. Itulah, hati-hati sahabat, hindari temannya seperti itu. Seperti lagunya Nasi Daria. Jangan bercermin di air keruh, karena kau tak dapat melihat wajahmu. Janganlah berteman dengan orang yang buruk tingkahnya, karena kau tak nanti kau terjebak dalam tali ikatan setan kepara.
seperti itu lagunya, sahabat. Jadi jangan kita berteman dengan orang yang buruk tingkahnya, nanti kita terjebak dalam ikatan tali syaitan yang pertama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.